Kami, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, kelompok 2, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dengan dosen pengampu Dr. Hajah Ratu Suntiah MAG, mempersembahkan sebuah karya video dengan tema Peradaban Islam Masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Biografi Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum masuk Islam, Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi atau Abu Bakar As-Siddiq biasa dipanggil dengan Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam, Nabi menggantinya menjadi Abdullah. Orang-orang biasa memanggilnya dengan Abu Bakar karena ia adalah orang yang paling dini memeluk agama Islam. Bakar dalam bahasa Arab artinya dini atau pagi. Orang-orang juga sering memanggilnya dengan sebutan Atik atau yang tampan karena ketampanan wajahnya. Sedangkan Nabi memberi gelar As-Siddiq karena ia adalah orang yang membenarkan kisah Isra Mi'raj Nabi ketika banyak penduduk Makkah yang mengingkarinya. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 572 Masehi di Makkah. Tidak berapa lama setelah Nabi Muhammad SAW lahir. Karena kedekatan umur inilah, Abu Bakar dan Nabi bersahabatan sejak kecil. Persahabatan mereka tak terpisahkan, baik sebelum maupun sesudah Islam datang. Bahkan persahabatan mereka semakin erat karena sama-sama berjuang dalam menegakkan agama Islam. Meskipun hidup pada zaman jahiliyah, berbagai kebaikan sudah melekat pada dirinya sejak kecil, seperti lembut dalam bertutur kata, sopan dalam bertindak merupakan sifat bawaannya. Ia juga orang yang mudah perasa dan tersentuh hatinya. Abu Bakar juga terkenal dengan kecerdasannya dan berwawasan yang luas. Jika dilihat dalam segi nasab, Abu Bakar bertemu dengan nasab Rasulullah pada kakeknya yang keenam, yaitu Murrah bin Ka'ab. Proses pemilihan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Meskipun Nabi Muhammad SAW tahu bahwa ajal beliau sudah dekat, tapi beliau tidak memberitahu siapa yang nantinya akan meneruskan perjuangan beliau. Beliau hanya memberitahu bahwa tidak ada Rasul lain sebagai penggantinya. Pada saat kekosongan pemimpin tersebut, ada golongan sahabat dari Ansor yang berkumpul di tempat Sakifah Bani Sa'idah. Tempat tersebut adalah tempat yang biasa digunakan sebagai pertemuan dan musyawarah penduduk kota Madinah. Pertemuan tersebut dipimpin oleh seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Ia adalah Sa'ad bin Ubadah. Pada waktu Sa'ad bin Ubadah mengajukan wacana dan gagasan tentang siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin sebagai pengganti Rasulullah, ia menyatakan bahwa kaum Ansarlah yang pantas memimpin kaum muslimin. Ia mengemukakan demikian sambil berargumentasi bahwa golongan Ansarlah yang telah banyak menolong Nabi dan kaum Muhajirin dari kerajaan dan penindasan orang-orang kafir Quraisy. Tentu saja gagasan dan wacana ini disetujui oleh para sahabat dan golongan Ansar. Pada saat beberapa tokoh Muhajirin seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah,
dan sahabat Muhajirin yang lain mengetahui pertemuan orang-orang Ansor tersebut, mereka segera menuju ke Sakifah Bani Sa'idah. Pada saat orang-orang Muhajirin datang di Sakifah Bani Sa'idah, kaum Ansor nyaris bersepakat untuk mengangkat dan membaiat Sa'ad bin Ubadah menjadi khalifah. Karena pada saat tersebut para tokoh Muhajirin juga datang, maka mereka juga diajak untuk mengangkat dan membaiat Sa'ad bin Ubadah. Namun, kaum Muhajirin yang diwakili oleh Abu Bakar As-Siddiq menolaknya dengan tegas membaiat Sa'ad bin Ubadah. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada golongan Ansor bahwa jabatan khalifah sebaiknya diserahkan kepada kaum Muhajirin. Alasan Abu Bakar adalah merekalah yang lebih dulu memeluk agama Islam. Kaum Muhajirin dengan perjuangan yang berat selama 13 tahun menyertai Nabi dan membantunya mempertahankan Islam dari gangguan dan penindasan kaum kafir Quraisy di Mekah. Atas usulan Abu Bakar inilah kaum Ansor tidak dapat menolaknya. Pada saat yang bersamaan, Abu Bakar As-Siddiq menunjuk dua orang kaum Muhajirin di sampingnya yang dikenal sangat dekat dengan Nabi, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Bakar mengusulkan agar memilih salah satu di antara keduanya untuk menjadi khalifah. Kata Abu Bakar As-Siddiq kepada kaum Ansor sembari menunjuk Umar dan Abu Ubaidah. Namun sebelum kaum Ansor merespon usulan Abu Bakar As-Siddiq, Umar dan Abu Ubaidah justru menolaknya dan keduanya justru balik menunjuk dan memilih Abu Bakar As-Siddiq. Secara cepat dan tegas, Umar mengayunkan tangannya ke tangan Abu Bakar As-Siddiq dan mengangkat tangan Abu Bakar As-Siddiq dan membaiatnya. Lalu apa yang dilakukan Umar ini segera diikuti oleh Abu Ubaidah dan akhirnya diikuti oleh kaum Ansor untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq kecuali Sa'ad bin Ubadah. Keberhasilan yang dicapai pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq salah satunya adalah Perang Riddah. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, suku-suku bangsa Arab tidak mau lagi tunduk kepada pemerintahan Madinah. Abu Bakar melakukan peperangan yang dinamakan Perang Riddah. Beliau berhasil memerangi orang-orang yang keluar dari ajaran Islam, para nabi palsu, dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Takan tersebut dibentuknya 11 pasukan yang akan segera dikirim ke tempat yang dituju untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Dan sebelumnya telah dikirim surat yang berisi ajakan untuk kembali ke ajaran Islam. Ketika mereka menolak, maka pasukan perang tersebut akan memerangi mereka. Melihat banyaknya bangsa Arab murtad dan keengganannya untuk tidak lagi membayar zakat, membuat Abu Bakar As-Siddiq bermusyawarah dengan para sahabat besarnya guna meminta saran dalam memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat. Umar bin Khattab dan beberapa orang sahabat berpendapat untuk tidak memerangi mereka yang tidak mau menunaikan zakat, sambil melunakkan hati mereka hingga iman dalam dada mereka kembali kuat dan akhirnya kembali membayar zakat. Mayoritas dari sahabat ini tidak menginginkan perang, namun Abu Bakar As-Siddiq terpaksa melibatkan diri mendukung golongan minoritas. Betapa keras ia membela pendiriannya itu tampak dari kata-katanya, yaitu, "Demi Allah, orang yang keberatan menunaikan zakat kepadaku yang dulu mereka lakukan kepada Nabi Muhammad SAW akan kuperangi." Maka dengan peperangan itu Abu Bakar mendapatkan kemenangan. Keberhasilan selanjutnya yang dicapai pada masa Khalifah Abu Bakar yaitu melanjutkan rencana Nabi. Setelah kondisi dalam negeri stabil, Abu Bakar meneruskan rencana Rasul yang belum terlaksana, yaitu mengadakan peperangan dengan Persia dan Bizantium karena kasus Bendi. Melihat pasukan yang menang hanya Amr ibn As di perbatasan Palestina, Abu Bakar menyatukan pasukan menghadapi Laskar Romawi di Yarmouk. Jenderal Khalid ibn al-Walid pun diperintahkan meninggalkan Irak untuk memperkuat pasukan di Syam. Beliau memimpin pasukan berkekuatan 30.000 personil menghadapi tentara Romawi berkekuatan lebih dari 100.000 personil dalam pertempuran Ajnadain tahun 13 Hijriah. Pada pertempuran itu, tentara Islam memperoleh kemenangan.
saat Khalid ibnu Al-Walid dan pasukannya memenangkan perang di Ajnadain, datang surat dari Madinah yang menyatakan Khalifah Abu Bakar meninggal dunia dan digantikan oleh Umar ibnu Khattab. Setelah Rasul wafat, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak umat muslim yang keluar dari agama Islam atau disebut murtad. Karena mereka kebingungan setelah Rasul wafat, siapa yang dijadikan public figure dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ketika mereka bingung, mereka bisa menanyakan langsung kepada Rasulullah. Namun ketika Rasul wafat, mereka bingung kepada siapakah kami harus bertanya. Sehingga banyak yang tidak dalam keimanan mereka, akhirnya mereka murtad, memutuskan untuk keluar dari agama Islam. Muncullah yang namanya perang Riddah, perang melawan orang-orang murtad, yang mana pasukan daripada untuk melawan perang ini banyak dari mereka yang penghafal Al-Quran. Sehingga Umar bin Khattab mengajukan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk segera mengumpulkan orang-orang yang hafal Al-Quran, dicatat hafalan mereka, supaya kemudian Al-Quran ini tetap terjaga dan bisa diteruskan ke generasi selanjutnya. Masa pengkodifikasian Al-Quran. Kodifikasi adalah kegiatan mengumpulkan dan menyatukan naskah-naskah Al-Quran yang masih berserakan. Karena pada saat itu naskah Al-Quran masih berserakan di mana-mana. Ada yang di pelepah kurma, ada yang di kulit binatang, ada yang di batu-batu dan sebagainya. Sehingga Umar bin Khattab mengajukan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk melaksanakan kegiatan yang namanya pengkodifikasian Al-Quran, yang mana dilaksanakan pada tahun 11 Hijriah. Atas dasar apa Umar bin Khattab mengajukan ini? Yaitu atas dasar beliau melihat urgensi perang Yamamah. Pada saat itu banyak sekali umat muslim yang gugur di medan perang, terutama mereka adalah dari kalangan orang-orang yang menghafal Al-Quran, para hafiz Al-Quran. Di perang tersebut terbunuh sebanyak 70 penghafal Al-Quran. Maka Umar bin Khattab mengajukan kepada Abu Bakar untuk segera melakukan pengkodifikasian Al-Quran. Untuk apa? Menjaga kesucian dari Al-Quran tersebut. Sehingga ditunjuklah Zaid bin Sabit sebagai panitia dalam kegiatan pengkodifikasian Al-Quran ini. Zaid bin Sabit berkata, kami mengumpulkan Al-Quran di hadapan Rasulullah pada kulit binatang. Ini menunjukkan betapa besar kesulitan yang dipikul para sahabat dalam penulisan Al-Quran. Alat-alat yang digunakan tulis menulis tidak cukup tersedia bagi mereka, selain hanya sarana-sarana tersebut. Tetapi hikmahnya, penulisan Al-Quran ini semakin menambah kuat hafalan mereka. Kegiatan penulisan ini didasarkan pada hadis Nabi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW mengangkat para penulis wahyu Al-Quran dari sahabat-sahabat terkemuka seperti Ali Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Bila turun ayat yang memerintahkan menuliskannya dan menunjukkan di mana tempat ayat tersebut dalam surat, maka penulisan pada lembaran itu membantu penghafalan di dalam hati. Sebagian sahabat juga menulis Al-Quran atas inisiatif sendiri pada pelepah kurma, lempengan batu, papan tipis, kulit atau dayung kayu, pelana, dan potongan tulang belulang binatang. Kegiatan penulisan ini didasarkan pada hadis Nabi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, artinya, janganlah kamu menulis sesuatu yang berasal dariku kecuali Al-Quran. Barang siapa telah menulis dariku selain Al-Quran, hendaklah ia menghapusnya.